Even one verse. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Jika kita dituduh Syiah oleh Wahabi, jangan resah. Karena apa? Sementara kita tak melakukan atau menganjurkan kawin mut'ah, tak membenci istri Nabi, Sayyidatina Aisyah, tak mencela sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan sahabat yang lain. Kita syahadat dan sholat sebagaimana umat muslim mayoritas. Kita sholat Jumat, puasa, tarawih, membayar zakat. Tak perlu resah dan khawatir dengan tuduhan mereka. Yang seharusnya khawatir itu mereka yang menuduh itu. Karena dalam keyakinan mereka, Syiah itu bukan Islam alias kafir. Konsekuensinya saat mereka menuduh Syiah kepada kita, berarti mereka sedang menuduh kita kafir, bukan Islam. Padahal kita bersyahadat, sholat, puasa, zakat, tak membenci Sayyidah Aisyah, tak membenci sahabat-sahabat Nabi. Maka bacalah peringatan dari Nabi Muhammad SAW. Tidaklah seseorang menuduh kepada orang lain dengan kefasikan atau dosa besar atau dengan kekufuran, kecuali tuduhan itu kembali kepada penuduh. Jika yang dituduh tidak sesuai dengan tuduhannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 5585 dari Abu Dzar. Bagaimana bisa tuduhan itu kembali kepada pelaku atau penuduh? Sebab jika yang menuduh itu benar, maka orang yang dituduh adalah kafir. Namun jika penuduh tersebut dusta karena yang dituduh tidak kafir, maka penuduh tersebut telah menjadikan iman sebagai kekufuran. Dan barang siapa yang menjadikan iman sebagai kekufuran, maka ia adalah kafir. Hal ini sebagaimana penafsiran Imam Al-Bukhari. Berhati-hatilah saat menuduh. Coba kita tanya sama mereka, kita tanya sama Wahabi. Apakah menyindir Saudi adalah syarat menjadi Syiah? Apakah bertasawuf syarat menjadi Syiah? Apakah ziarah kubur syarat menjadi Syiah? Apakah memanggil Salafi dengan Wahabi syarat menjadi Syiah? Azabiku semua, ada sebuah teladan. Saya kasih sedikit riwayat. Imam Tabari itu pernah terzolimi pada masanya. Beliau dituduh Syiah plus ateis. Siapa yang tak kenal tafsir At-Tabari? Sebuah kitab tafsir yang cukup terkenal yang dikarang oleh Imam Muhammad bin Jarir Abu Ja'far At-Tabari. Sebelum menulis kitab tersebut, ceritakan bahwa beliau melakukan sholat istikharah dahulu selama 3 tahun. Beliau meminta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan dalam penulisannya. Maka, tak heran kitab itu menjadi salah satu rujukan tafsir yang terpercaya. Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, beliau berkata, aku hafal Al-Quran ketika berumur 7 tahun. Aku menjadi imam masyarakat dalam sholat saat usia 8 tahun. Aku ikut ngaji, mendengarkan dan menulis hadis saat berumur 9 tahun. Ayahku pernah bermimpi tentangku. Dalam mimpinya beliau melihatku bersama dengan Rasulullah SAW. Di sampingku terdapat sebuah keranjang yang berisikan banyak batu. Aku melemparkan batu-batu tersebut. Pentafsir mimpi berkata kepada ayahku, anakmu kelak akan menjadi ulama yang menasehati dalam agama Rasulullah SAW dan menjadi orang yang membela syariatnya. Sahabatku semua, dikatakan oleh Imam At-Tabari, semenjak itu ayahku sangat memperhatikanku dengan mendukungku dalam thalabul ilm, yaitu nyantri, sedangkan saat itu aku masih kecil. Sahabatku semua, sebenarnya nama kitab tafsir beliau adalah Jami'ul Bayan an Ta'wil Al-Quran. Orang lebih mengenalnya dengan tafsir At-Tabari. Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi itu menuliskan bahwa Imam At-Tabari selama 40 tahun, setiap harinya beliau menulis 40 halaman buku. Kira-kira sudah berapa halaman yang beliau tulis selama itu? Selain kitab tafsir tadi, beliau menulis banyak kitab lain. Di antaranya ada kitab Tahdzib Al-Athar, Tarikh At-Tabari, atau yang bernama Tarikh Ar-Rusul wa Al-Anbiya wa Al-Muluk, wal Khulafa, dan lain-lain. Meski beliau seorang ulama yang diakui oleh hampir setiap generasi muslim,
kitabnya selalu dibaca oleh semua kalangan sampai sekarang. Tetapi ternyata sahabat semua ada kisah memilukan di balik kehidupan beliau. Bahkan sampai beliau wafat. Yaitu penzoliman kepada beliau. Siapa yang menzolimi beliau? Imam Ibnu Katsir mengutip perkataan Abu Bakar bin Huzaimah ketika berkomentar tentang Imam At-Tabari ini. Saya tak pernah temui di bumi ini orang yang lebih alim dari Ibnu Jarir. Sayangnya beliau dizalimi oleh Hanabilah. Iya, beliau dizalimi oleh oknum di zamannya. Oknum dari para pengikut mazhab Hambali. Bahkan sampai akhir hayat beliau. Ashabi itu semua perlu dicatat. Ya, ini bukan pengikut Hambali abad ini ya. Tapi pengikut Hambali di abad keempat Hijriyah. Ya. Kalau ada kesamaan kasus dan pelaku serta ide dengan zaman sekarang, ya bisa jadi itu hanya kebetulan belaka. Kemudian Imam At-Tabari itu dituduh Rafidhah dan ilhad. Ya, mereka menuduh Imam At-Tabari sebagai Rafidhah, lalu menuduhnya dengan ilhad, yaitu ateis. Sungguh tuduhan yang cukup serius. Ya. Imam At-Tabari dituduh sebagai syiar Rafidhah dan ilhad, yaitu ateis. Jadi tuduh menuduh orang lain. Meski orang lain itu sudah selevel ulama besar pun sudah ada sejak zaman dahulu. Ya, jika sekarang kok masih ada yang suka menuduh-nuduh orang lain yang tidak sealiran dengan tuduhan yang hampir-hampir mirip, ya nggak usah kaget kita. Ya, tapi apakah tuduhan kepada Imam At-Tabari itu benar dan terbukti? Ya, ternyata tuduhan itu tak hanya berhenti hanya tuduhan belaka. Selain dituduh, Imam At-Tabari juga diboikot untuk mengajar. Hal ini sebagaimana yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, Imam Syihabuddin Ar-Rumi, dan Imam Az-Zahabi. Para pengikut Hanabilah melarang orang-orang untuk berkumpul dengan Imam At-Tabari. Para Hanabilah telah menzalimi Imam At-Tabari. Mereka melarang orang-orang untuk ngaji kepadanya. Bahkan tak membiarkan satupun mendengarkan Imam At-Tabari. Hanabilah melarang orang untuk masuk ikut ngaji kepada Imam At-Tabari. Ashabiku semua, tentu sungguh hal yang kurang baik. Kenapa sampai orang mau mengaji ke beliau saja dilarang? Ya, Imam Ibnu Katsir itu menyebutkan bahwa beliau wafat di usia 85 atau 86 tahun. Sampai wafat pun para Hanabilah itu masih saja memboikot Imam At-Tabari. Sampai untuk dikubur siang hari saja dilarang. Akhirnya Imam Ibnu Jarir At-Tabari dikuburkan di dalam rumahnya sendiri. Ashabiku semua, Imam At-Tabari dikuburkan di dalam rumahnya. Hal itu karena kaum awam, kaum awam dan kaum rendahannya Hanabilah mencegah pengkuburan Imam At-Tabari di siang hari. Mereka menuduh Imam At-Tabari sebagai Syiah Rafidhah, bahkan ada yang sampai menuduh ateis. Tapi itu semua tidaklah benar. Nih, ashabiku semua, ulama sekelas Imam At-Tabari saja dituduh macam-macam, dilarang mengajar, diteror dengan dilempari rumahnya dengan batu, sampai wafat pun untuk dikubur siang hari masih saja dilarang. Ya. Beginikah sikap orang muslim terhadap ulama yang berbeda pendapat? Saya pikir semua sebagaimana yang diungkap oleh Imam Ibnu Katsir bahwa semua tuduhan itu tidaklah benar. Ya, setiap gerakan awam di kala itu biasanya ada tokoh ahli yang menjadi otaknya. Begitu juga dengan gerakan tuduhan dan boikot Imam At-Tabari. Ada tokoh intelektual di balik itu. Itu Imam Ibnu Katsir menyebutkan mereka taklid kepada apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Muhammad bin Daud Al-Faqih Az-Zahiri. Ya. Adapun Imam Az-Zahabi itu menyebutkan Hanabilah saat itu adalah kelompok dari Abu Bakar bin Abu Daud. Nah, sebenarnya di sini disebutkan ada dua nama pemimpin para Hanabilah yang memboikot Imam At-Tabari saat itu. Ya. Abu Bakar Muhammad bin Daud Al-Faqih Az-Zahiri dan Abu Bakar bin Abu Daud. Hampir mirip, tetapi sebenarnya itu dua nama yang berbeda orangnya. Ya. Entah mana yang benar, saya sendiri belum bisa mentahkiknya. Ya. Orang pertama adalah Abu Bakar Muhammad bin Daud Al-Faqih Az-Zahiri. Ya, sebagaimana yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah.
Ya, beliau adalah anak dari Imam Daud Az-Zahiri. Beliau memiliki kitab Al-Intisar min Muhammad bin Jarir At-Tabari. Sedangkan orang kedua adalah Abu Bakar bin Abu Daud. Ya, sebagaimana ditulis oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiaru A'lam An-Nubala. Ya, beliau adalah Abdullah bin Sulaiman Ash'ad As-Sajistani, anak dari Imam Abu Daud, pengarang kitab Sunan Abi Daud. Ashabi semua, Abu Bakar Muhammad bin Daud Al-Faqih Az-Zahiri kan dari mazhab Zahiri. Itu kenapa bisa bermain dan menjadi pemimpin gerakan Hanabilah di zaman itu? Entah Zahiri yang menunggangi Hanabilah, atau memang Hanabilah saat itu mirip-mirip dengan Zahiri, atau memang Zahiri itu tak jauh beda dengan Hanabilah. Ya, memang kita kadang susah membedakannya. Tapi terpenting itu, ashabiku semua, kita yang bermanhajkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah menganut Imam Abul Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi dalam masalah fikih mengikuti salah satu dari mazhab 4, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i atau Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, sedang dalam bertasawuf mengikuti salah satu dari dua mazhab, ya, yaitu Abdul Qasim Al-Junaidi atau Imam Al-Ghazali. Ya, jadi nggak usah resah lagi ya kita dengan tuduhan yang dibuat oleh Wahabi kepada kita. Ya, mereka menuduh kita sebagai Syiah lah atau apalah. Ya, belajar saja sebagaimana Imam At-Tabari seperti apa. Beliau pun tak lepas juga dari tuduhan seperti tersebut. Assalamualaikum semua yang dimuliakan Allah. Mungkin itu dapat disampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.